semua, dari kami di kantor hukum VST and Partner Tegal. Kami sedang membahas tentang yaitu pekerja migran yang meninggal di luar negeri. Banyak permasalahan yang sering terjadi yang dialami para migran kita, terutama yang di darat dan yang di laut, yang bekerja di luar negeri. Banyak permasalahan kita akan membahas yaitu tentang PMI pekerja migran kita yang meninggal di luar negeri. Banyak permasalahan yaitu tentang hak pemenuhan hak, yaitu asuransi dan ataupun sisa gaji ataupun santunan yang telah diberikan oleh para perusahaan. Nah, seharusnya harus diberikan. Nah, saya akan jelaskan permasalahan. Sebelumnya, pekerja migran siapapun yang akan melakukan dan menjadi pekerja migran untuk bekerja di luar negeri, itu perlunya adanya jaminan sosial, dan perusahaan itu wajib mendaftarkan jaminan sosial kepada peserta PMI tersebut dan harus melakukan pelatihan, edukasi dan sebagainya di situ untuk bagaimana menjamin pekerja ini mendapat kesejahteraan ataupun perlindungan dari pemerintah dari kecelakaan kerja, kesehatan, jaminan sosial. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini yaitu permasalahan PMI yang tidak diasuransikan, sampai tidak diasuransikan, dan bila saat meninggal ini pekerja migran itu pulang terkait asuransi harus menunggu sampai 2 tahun. Yang saya tahu, untuk proses untuk ABK PMI yang meninggal untuk proses untuk klaim asuransi sebenarnya simpel. Bila mana si peserta atau si pekerja migran ini sebelum diberangkatkan sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk memenuhi syarat mendapatkan atau mendapatkan asuransi, otomatis ada surat kematian yang harus dipenuhi di situ untuk mengklaim asuransi. Itu kemudian sudah menyatakan bahwa itu meninggal, sebabnya seperti apa di situ, yang diterbitkan oleh perwakilan kita di mana PMI itu meninggal. Yang selama ini ada yang terjadi, kenapa masalah asuransi kok harus menunggu selama 2 tahun bahkan 5 tahun. Yang saya temukan dalam mengadvokasi permasalahan PMI mengenai asuransi tidak keluar, justru PMI ini dipekerjakan di luar negeri tanpa didaftarkan jaminan sosial, sehingga di saat ada permasalahan kecelakaan ataupun meninggal, perusahaan itu baru mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak mungkin bila namanya peserta baru didaftarkan terus harus mendapatkan klaim kematian atau asuransi kematian, itu tidak mungkin. Seharusnya itu ada skala, dia sudah didaftarkan berapa bulan, 1 bulan loh, baru mengalami kecelakaan, itu bisa diklaim. Ini justru yang menjadi masalah terkait jaminan kecelakaan kerja atau kematian menunggu 1-2 tahun atau 5 tahun. Yang saya temukan seperti itu. Jadi setelah meninggal baru didaftarkan ke pihak asuransi, didaftarkan. Jadi waktu jadi PMI ini belum belum didaftarkan untuk jaminan sosial, sehingga banyak terjadi permasalahan. Nah, ada lagi seperti di mana negara setempat itu menjamin semua pekerja asing yang bekerja di negara tersebut. Nah, itu pun kewajiban dari negara setempat. Akan tetapi di negara kita diwajibkan sebelum
diberangkatkan ke luar negeri wajib didaftarkan jaminan sosial. Bukan berarti asuransi itu diberikan double atau 2 kali, akan tetapi 1 kali, di mana negara kita mempunyai aturan sebelum berangkat TNI wajib didaftarkan jaminan sosial. Akan tetapi kita lihat di negara setempat, di mana memperkerjakan ataupun pekerja asing di negaranya itu wajib dijaminkan tidak untuk jaminan sosial kematian, kecelakaan dan segala macam. Kita lihat di situ. Tapi permasalahan selama ini dialami oleh para perusahaan ini ya, seharusnya banyak negara setempat itu memberikan santunan kematian seperti asuransi ya. Itu pun tidak mendaftar asuransi, tapi dia akan memberikan bila mana kecelakaan sehingga meninggal, memberikan santunan sebesar asuransi di asuransi negara setempat yang akan diberikan oleh pihak ahli waris dari almarhum. Dan yang terjadi lagi, di mana Indonesia mempunyai aturan bahwa sebelum bekerja jadi PMI itu wajib didaftarkan jaminan sosial, dan itu tidak keluar. Bahkan jaminan asuransi kematiannya dari luar negeri diberikan kepada ahli waris, itu dinyatakan bahwa perusahaan si produk ini yang mengeluarkan, seakan-akan seperti itu. Ini perlunya ada pengawasan dari pemerintah yang benar-benar ini permasalahan terus terjadi saat seakan-akan pemerintah itu tidak ada dari sistem pengawasan untuk pekerja PMI yang bekerja di luar negeri, baik sebelum berangkat ataupun sesudah atau pulang bekerja balik ke Indonesia. Nah, yang kami amati permasalahan ini cenderung sering terjadi permasalahan PMI karena mungkin dari segi pengawasan pemerintah itu kurang maksimal. Kedua, ya dari pemerintahan sendiri juga kayak seakan-akan ada perebutan untuk kepentingan, padahal ini untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tapi akibat adanya tumpang tindih aturan yang seharusnya pemerintah malah untuk demi kesejahteraan para pekerja kita yang di luar negeri, wajib kita dukung di situ, bukan berebutan untuk kewenangan. Sebagaimana ya pemerintahan mengharapkan kewenangan itu dipegang kepadanya, tapi di saat ada masalah dia tidak bisa menyelesaikan, percuma itu masalah. Yaitu sebenarnya namanya pekerja itu tetap di Kementerian Tenaga Kerjaan. Kalau namanya perhubungan itu dinas antar lintas ya untuk perhubungan. Nah, kalau dinas perikanan itu berbicara tentang alat tangkap dan hasil laut itu sudah dibagi porsinya masing-masing. Tapi di sisi permasalahan untuk yang PMI atau APK ini menjadi perebutan. Ini yang sangat menjadi sangat rentan ya berdampaknya ke masyarakat Indonesia yang menjadi PMI bekerja di kapal. Akan terjadi terus masalah ini karena permasalahan tumpang tindih aturan pemerintah yang seharusnya benar-benar diputuskan salah satu pihak untuk mana yang pastinya memegang kewenangan APK yang bekerja di atas kapal. Jadi sementara permasalahan PMI ini yang meninggal di luar negeri, baik di darat atau di luar negeri, perlunya ada pengawasan dari pemerintah, yaitu dalam bentuk pengawasan sebelum berangkat dan sesudah berangkat perlu dicek kembali. Ya, saya harapkan untuk pesan-pesan kami kepada pemerintah, baik PP2MI, Kemenaker ataupun Kemenlu, dalam melaksanakan suatu perlindungan atau bantuan terhadap para PMI yang bermasalah, harapan kami bila menangani harus sampai titik akhir, baik penanganan di luar negeri sampai ke dalam negeri, sampai pemenuhan hak atau pemenuhan yang lain bisa terpenuhi, sehingga permasalahan ini seakan-akan
ditangani dari luar negeri sampai ke dalam negeri hanya diabaikan karena menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga setelah sampai di Indonesia PMI ini hanya diabaikan. Banyak pemenuhan hak yang tidak diperjuangkan oleh pemerintah yang seharusnya pemerintah memperjuangkan dari luar negeri sampai ke tanah air dan hak-haknya bisa terselesaikan atau masalah bisa terselesaikan. Harapan kami bisa dijalankan dengan baik, dan kami dari kantor VST and Partner Tegal di daerah membantu para pekerja kita yang bermasalah terkait pemenuhan hak, sehingga bisa dilihat kami adalah bisa menjadikan suatu tangan panjang dari pemerintah, membantu pemerintah dalam penanganan masalah ini. Harapan pemerintah juga bisa menerima bila ada aduan dari kami, dan saya minta juga kerjasama dengan pemerintah agar masyarakat juga bisa mendapatkan keadilan. Harapan dari kami itu saja bisa dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah. Salam kesejahteraan untuk kita semua dari kami kantor VST and Partner Tegal. Salam sejahtera.